Mengapa setiap hari kita perlu berdoa? Berdoa di sini maksudnya bukan sekedar kita mau makan, baru kita berdoa, atau kita mau pergi baru kita berdoa. Tetapi kita berdoa itu karena kita tahu bahwa kita ini perlu dalam doa. Semakin kamu berdoa, maka semakin kamu mempunyai kuasa Tuhan. Bukan berarti ini bicara tentang waktunya. Oh, berarti kalau misalnya saya doanya 1 jam, maka kuasa Tuhannya level 1. Kalau misalnya saya berdoanya 2 jam, maka kuasa Tuhannya level 2. Tidak seperti itu, teman-teman. Tetapi yang saya maksudkan adalah gimana kalau kita bergantung kepada doa, maka apapun yang kita lakukan itu pasti kita akan melihatnya dengan bijak. Baik itu kita mengambil keputusan, baik itu mungkin kita sedang mengalami suatu masalah, atau mungkin kita ingin membantu orang lain, pasti akan ada perbedaannya orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Itu sudah pasti. Kalau kita bergantung kepada doa kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah dalam kehidupan ini, sekalipun memang tidak sempurna, kita berjalan itu kadang mungkin kita bolong doanya, kadang mungkin kita ada dosa dikit, atau kita mungkin khilaf dan lain sebagainya. Kalau orang itu berdoa, sekalipun firman Tuhan juga mengatakan 7 kali orang benar jatuh tidak akan sampai tergeletak. Artinya apa? Kalau kamu orangnya suka berdoa, yang bergantung kepada Tuhan, maka segala sesuatunya itu sekalipun sulit, tapi pasti ada solusinya. Dan solusi itu bukan hanya untuk kamu saja, tapi kamu bisa menjadi solusi buat orang lain. Itulah fungsinya kita berdoa. Kalau kita berdoa, bukan hanya yang untung itu bukan cuma kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Apalagi khususnya kalau bagi kamu yang sebagai pemimpin, baik itu mungkin di dalam perusahaan, baik itu mungkin di dalam sebuah company, maupun itu mungkin perusahaannya masih startup lah, atau mungkin kamu dipercaya sebagai manajer kecil, apapun itu supervisor, Tuhan akan bekerja di dalam kamu lewat dari doa-doa itu. Jadi bangunlah kehidupan doa kamu. Jangan sampai karena pekerjaan banyak, karena kamu itu punya tugas yang banyak, maka kamu tidak berdoa. Berkorbanlah. Karena percayalah, kalau kita orang yang suka berdoa, maka kita tidak mungkin asal-asalan dalam hidup ini. Tidak mungkin kita hanya sekedar buat planning saja. Tidak mungkin kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Orang yang suka berdoa, sudah pasti dia akan punya dapat berkat yang lebih lagi dari Tuhan Yesus. Bukan bicara tentang uang saja ya, tetapi bicara tentang ada kepercayaan Tuhan lewat dari bos, atau mungkin lewat dari promosi ilahi, atau mungkin kamu ada link tertentu yang Tuhan kasih supaya kamu bisa ekspansi usaha atau bisnis. Semuanya itu bisa dilakukan. Asal satu, kita punya doa itu kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita bolong-bolong, baik itu baca Alkitab, kita berdoa, karena pasti akan ada perbedaannya. Kalau ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar, ini pun juga sama. Ada perbedaan antara orang yang suka berdoa dengan orang yang tidak berdoa.